Oke, semuanya sudah siap ya untuk mengikuti perkuliahan hari Belum, ini? Kak. Oke. Untuk yang belum, apakah yang lain mau ditunggu atau gimana? Bentar, Kak. Oke, teman-teman, kita Oke, semuanya silakan dibuka Accurate Online-nya. Kita akan mulai untuk perkuliahan hari ini, karena kita akan melakukan transaksi penginputan transaksi lagi. Tinggal tersisa beberapa transaksi lagi. Silakan untuk mempercepat waktu, teman-teman langsung saja buka Accurate Online-nya. Nah, teman-teman, lalu teman-teman bisa buka soal yang PT-Base Home-nya, silakan dilihat ya. Nah, teman-teman, untuk kemarin terakhir itu kita sampai di tanggal 16, yaitu tentang pegawai kas IDR melakukan setor tunai ke Bank BCA IDR. Nah, sekarang kita akan melakukan penginputan di tanggal 24. Untuk tanggal 24 itu disebutkan bahwa perusahaan melakukan deposit kepada Supermaterial PT sebesar 5 juta, itu sudah termasuk dengan pajak dan dengan nomor faktur DP garis miring 9981, dan pembayarannya dilakukan secara transfer menggunakan Bank BCA IDR. Nah, di sini ada keterangan bahwa deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Udah. Nah, teman-teman bisa langsung ke bagian pembelian. Lalu teman-teman bisa ke uang muka pembelian. Sudah semuanya? Sudah. Nah, setelah itu untuk pemaspe teman-teman silakan cari Supermaterial PT seperti yang di soal. Nah,
Setelah itu jangan lupa diubah untuk tanggalnya, yaitu tanggal 24 bulan 1 2018. Nomor fakturnya silakan diisi sesuai dengan di soal, yaitu DP garis miring 9981 sudah. Lalu silakan masukkan untuk uang mukanya, yaitu sebesar 5 juta. Lalu di sini dikatakan bahwa 5 juta itu sudah termasuk dengan pajak, jadi kita checklist untuk kena pajaknya. Lalu untuk PPN-nya kita cari pajak pertambahan nilai. Sudah semuanya? Sudah. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik proses. Lalu teman-teman bisa klik yang bagian pembayaran. Nah, teman-teman setelah klik pembayaran, teman-teman bisa inputkan. Nah, teman-teman, karena saya sudah menginputkan ternyata untuk yang super material ini, nah teman-teman tadi di bagian pembayaran silakan klik untuk pembayaran. Klik pembayaran yang mana ya, Kak? Proses. Nah, setelah pembayaran, nah, di sini kan saya sudah menginputkan untuk yang tanggal 24. Jadi ada notifikasi seperti ini. Nah, untuk teman-teman silakan sudah diklik pembayaran. Diklik pembayaran, silahkan untuk pembayarannya itu ke Super Material PT. Untuk pembayarannya Super Material PT, dan lalu untuk banknya silahkan dimasukkan, yaitu Bank BCA. Ya. Sebentar, Kak. Tadi kan suruh diklik proses kan, Kak? Gimana? Yang tadi tuh Kak kan udah diproses kan? Terus Ya. Kalau udah diproses? Setelah diproses kan klik yang pembayaran. Nah, nanti akan masuk pembayaran pembelian. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan masukkan untuk banknya itu Bank BCA IDR. Di pembelian ya, Kak? Tadi nih untuk yang tadi proses, lalu pembayaran sudah. Pembayaran. Nah, ya. Oke, setelah klik pembayaran nanti akan muncul seperti ini.
Sudah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan teman-teman masukkan banknya, yaitu Bank BCA IDR. Lalu untuk metode pembayarannya yaitu transfer bank. Sudah. Nah, untuk nilai pembayarannya silakan hitung nilai pembayaran. Di refresh. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk ubah tanggal bayarnya menjadi tanggal 24 bulan 1 2018. Sudah semuanya? Yang nomor bukti itu diganti ya, Kak? Nomor bukti nggak apa-apa. Nanti ini otomatis sendiri terisi seperti ini. Ya. Nah, teman-teman jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik simpan. Kak lihat uang muka pembelian sih. Untuk uang muka pembeliannya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan untuk pembayaran pembeliannya sudah berhasil, nanti ada notifikasi atau misalkan ada simbolnya lunas, teman-teman bisa klik di bagian penjualan, lalu ke uang muka pembelian. Nah, nanti diklik strip 3-nya, nanti dilihat di sini akan muncul tanda lunas. Nah, semuanya sudah muncul tanda lunasnya. Belum, Kak. Belum ada, Kak. Belum, Kak. Sudah diklik untuk strip 3-nya. Udah. Nah, lalu diklik yang ini seperti ini. Nah, nanti akan muncul lunas. Belum. Kalau yang punya aku adanya yang PT Cemerlang Abadi, bukan yang super material. Berarti itu tanggalnya 24. Tanggal 4. Berarti untuk tanggal 24 belum diinputkan. Lihat lunasnya di mana tuh? Gimana? Lunasnya. Nah, saya ulangi dari awal ya teman-teman. Nah, untuk transaksi tanggal 24 itu, teman-teman bisa ke bagian pembelian, lalu ke uang muka pembelian. Nah, setelah itu teman-teman cari untuk pemasoknya, yaitu Supermaterial PT. Dan untuk tanggalnya silakan isikan tanggal 24 bulan 1 2018. Nah, untuk uang mukanya itu teman-teman isikan 5 juta. Lalu untuk kena pajaknya silakan di checklist. Lalu untuk PPN-nya silakan cari pajak pertambahan nilai. Dan untuk nomor fakturnya silakan teman-teman klikkan DP garis miring 9981. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik bagian pembayaran. Nah, setelah klik pembayaran, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik pembayaran,
Nanti di sini akan muncul otomatis hasil dari supermaterial PT ini. Pembayarannya di sini akan otomatis supermaterial PT. Lalu untuk banknya teman-teman bisa pakai Bank BCA IDF. Untuk metode bayarnya yaitu menggunakan transfer. Dan nilai pembayarannya nanti teman-teman bisa refresh. Nah, untuk tanggal pembayarannya jangan lupa diubah menjadi tanggal 24 bulan 1 2018. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, setelah muncul hasil seperti ini, teman-teman bisa klik simpan. Setelah diklik simpan, nanti di bagian uang muka pembelian, di sini strip 3, akan tertera keterangan lunas. Sudah semuanya, apakah masih ada yang terkendala atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke transaksi selanjutnya ya. Untuk tab di atas, bisa teman-teman close. Nah, kita lanjut untuk transaksi tanggal 25, yaitu perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Supermaterial PT dengan detail sebagai berikut. Nah, ini sama seperti tanggal 4, mirip-mirip. Nah, teman-teman bisa ke bagian pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Halo, Assalamualaikum Nurul. Nah, teman-teman, kita lanjut. Untuk transaksi tanggal 25, teman-teman bisa ke bagian pembelian, lalu pesanan pembelian. Nah, setelah itu teman-teman bisa cari untuk pemasoknya, yaitu Supermaterial PT. Untuk tanggalnya teman-teman bisa ubah menjadi tanggal 25 bulan 1 2018. Lalu kita masukkan untuk barangnya, kita cari di bagian kaca pembesar ini. Teman-teman cari nama barangnya kulkas Panasonic. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk kuantitasnya, teman-teman silakan ubah menjadi 15 sesuai dengan yang di soal. Untuk harga satuannya, di sini disebutkan bahwa per satu kulkas Panasonic itu sebesar Rp2.340.000. Nah, lalu setelah ini teman-teman bisa klik sembarang. Nah, nanti akan muncul untuk total harganya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nanti akan muncul untuk totalnya, untuk PPN dan subtotalnya. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan.
Nah, untuk transaksi tanggal 25 itu sudah selesai. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Kak. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 26 ya. Di close terlebih dahulu. Nah, untuk tanggal 26 itu perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 25 Januari dengan nomor faktur pembelian yang diterima sebagai berikut. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Nah, di sini ada transaksi pembelian. Jadi teman-teman bisa ke bagian pembelian. Lalu ke faktur pembelian. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan untuk pemasoknya. Sorry teman-teman. Teman-teman bisa klikkan nomor fakturnya dulu. Faktur. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik ambil. Lalu pesanan. Nah, untuk tanggal 26, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 25 Januari. Berarti ini perusahaan itu menerima tagihan dari Supermaterial PT yang pada tanggal 25. Jadi untuk pemasoknya silakan isikan Supermaterial. Untuk tanggalnya silakan diubah tanggal 26. Lalu klik ambil. Lalu ke pesanan. Nah, Kak, tanggalnya 25 apa 26? Untuk tanggalnya 26 bulan 1 2018. Oke. Untuknya Supermaterial PT. Oke, Kak. Setelah itu teman-teman klik ambil. Lalu pesanan. Lalu teman-teman cari. Ini ada tertulis PO 2018. Ini transaksi di tanggal 25, betul ya teman-teman? Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Lalu teman-teman klik ambil. Lalu teman-teman klik uang muka. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik lanjut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nggak ada uang mukanya sih, Kak. Kalau nggak ada uang mukanya, berarti untuk tanggal 24-nya apakah sudah diinputkan? Kalau yang tanggal 24-nya sudah diinputkan, pasti nanti akan muncul untuk uang mukanya di tanggal 26. Saya nggak ada datanya. Coba ke bagian pembelian yang nggak ada uang mukanya.
lalu ke uang muka pembelian, klik strip 3-nya. Nah, apakah ada transaksi tanggal 24 di situ? Dimasukin udah. Apakah ada untuk uang muka pembeliannya? Nggak ada, Kak. Ada, Pak. Ada. Ada. Nah, tadi sudah diklik untuk proses di sini, lalu pembayaran. Di sini sudah ada tanda lunasnya atau belum? Bentar, Kak. Belum ada, Kak. Nah, kalau belum ada silakan klik proses, lalu pembayaran. Nanti akan muncul seperti ini, betul? Di bagian uang muka pembelian, silakan klik proses, lalu pembayaran. Nanti akan muncul seperti ini. Sudah? Error di situ keterangannya gimana? Uang muka pembelian tidak ditemukan atau sudah dihapus. Ininya sudah kayak gini, sama. Belum. Untuk tanggal, uang muka, pajak, dan yang lain-lainnya sudah diinputkan seperti ini. Ya, tapi tidak muncul lunasnya, Kak. Ke proses, terus pembayaran. Terus ini seperti ini, untuk tanggalnya juga sudah diubah. Lalu nilai pembayarannya silakan di-refresh. Setelah itu bisa langsung klik simpan.
menjalin kebersamaan baik. Tidak Kak, faktor pembelian kalau belum ada datanya gimana, Kak? kalau bicara Kak, maaf gak ada suaranya. Oke teman-teman, maaf untuk yang tadi. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik simpan. Sudah? Udah. Bentar ya teman-teman. Kita ke sini. Klik. Gimana Kak tadi, Kak? Sebentar, saya lagi ngebenerin yang di sini dulu. Setelah klik simpan, teman-teman ditunda dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk tadi transaksi tanggal 26 sudah selesai, ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke transaksi tanggal 26 selanjutnya. Yaitu perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada pemasok Glodok Elektronik untuk faktur nomor berikut. Untuk pelunasan menggunakan giro nomor berikut dengan tanggal cairnya tanggal 15/2018. Nah, teman-teman, langkah yang pertama, teman-teman ke bagian pembelian. Lalu pembayaran pembelian. Oke, teman-teman, silakan kita kembali lagi untuk pembayaran ke-nya. Teman-teman silakan isikan Glodok Elektronik. Lalu untuk banknya silakan klik Bank BCA IDR. Lalu untuk metode bayarnya kita menggunakan cek atau giro.
Misalkan di sini untuk tanggal bayarnya diubah menjadi tanggal 26 bulan 1 2018. Setelah itu tanggal chatnya diubah menjadi 15 Februari 2018. Lalu teman-teman bisa klik ambil. Nah, di sini disebutkan bahwa perusahaan melakukan pelunasan utang kepada pemasok Glodok untuk faktur nomor untuk pelunasan giro nomor berikut dengan tanggal cair 15 Februari 2018. Nah, teman-teman bisa langsung klik lanjut. Sorry teman-teman, untuk yang ininya di checklistnya dihilangkan. Kalau udah dilanjut gimana, Kak? Kalau udah dilanjut, bisa teman-teman klik hapus. Di sini diklik satu persatu. Nanti di situ dihapus. Nah, nanti sisakan hanya yang nomor faktur GE 2017-0091. Hapus aja lagi. Nah, terus ambil. Nah, terus ambil yang tanggal 15 aja. Nah, teman-teman, sudah semuanya seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik refresh. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung simpan. Oke, untuk tanggal 26 sudah berhasil. Teman-teman ada yang terkena kendala? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin diulang lagi? Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik close di sini. Nah, setelah itu kita lanjut untuk transaksi tanggal 29. Yaitu di sini disebutkan bahwa saat melakukan pengecekan fisik gudang, perusahaan menemukan sebanyak 1 pompa air sisanya rusak akibat gudang bocor. Jadi di sini ditemukan bahwa ada pompa sani yang bocor ya. Lalu oleh karena itu bagian akunting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Ini ada petunjuknya. Yang pertama, kalian disuruh untuk membuat akun baru dengan tipe akun, kode perkiraan, nama akun sebagai berikut. Oke, kita yang pertama. Yang pertama, teman-teman ke buku besar. Lalu ke akun perkiraan. Lalu untuk tipe akunnya silakan diklik depan.
Kak, maaf tadi yang mana? Kak, ulang. Oke, untuk transaksi tanggal 29, teman-teman bisa ke bagian buku besar, lalu akun perkiraan. Setelah itu, tipe akunnya silakan diubah menjadi beban. Dan untuk kode perkiraannya silakan diisikan 6104. Untuk nama akunnya sendiri yaitu beban barang rusak. Sudah? Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, lalu teman-teman bisa klik tutup di sini. Simpan dulu Kak. Ya, betul, simpan dulu. Oke, untuk perintah 1 itu sudah selesai. Lanjut untuk perintah kedua, yaitu tambahkan akun beban barang rusak pada menu preferensi, akun perkiraan, lalu penyesuaian persediaan. Teman-teman bisa ke bagian pengaturan, lalu preferensi, lalu setelah itu akun perkiraan, Kemana Kak tadi Kak? ke bagian akun perkiraan, setelah itu ke bagian persediaan, lalu silakan di sini cari atau pilih yang tadi kita inputkan, yaitu beban barang rusak. Sudah? Nggak ada Kak di sininya. Kemana sih Kak tadi Kak? Bentar Kak, ulang. Nah, kita ulangi dari petunjuk 1 ya. Teman-teman bisa ke bagian buku besar, lalu akun perkiraan. Nah, di sini teman-teman masukkan untuk tipe akunnya itu beban. Lalu kode perkiraan itu 6104. Dan untuk nama barangnya itu beban barang rusak. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung simpan. Nah, jika untuk perkiraan di petunjuk 1 sudah selesai, teman-teman bisa klik tutup. Nah, kita ke bagian petunjuk 2. Teman-teman bisa ke bagian pengaturan, lalu preferensi, lalu ke akun perkiraan, nah, itu ke persediaan, lalu silakan untuk penyesuaian persediaan, bagian akun penyesuaian, teman-teman bisa tambahkan yaitu beban barang rusak.
Sudah? Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik simpan. Bukan barang rusak tuh kak. Iya, betul. Terus kak habis itu Gimana? simpan dah. Iya, betul. Gimana? Oh ini gak bisa disimpan ya? Di situ keterangannya apa gimana? Kota atau kabupaten dari alamat perusahaan harus diisi gitu. Itu di petunjuk 1 atau petunjuk 2? Inputin beban Ya. atau di preferensi? Beban. Nah, pengaturan kak. Di preferensi? Di akun perkiraan. Lalu ketersediaan. Tuh, terus disimpan malah jadi kayak gitu. Coba ke bagian perusahaannya. Di situ tadi keterangannya gimana? Untuk info perusahaannya sudah sama seperti ini. Untuk alamatnya, Alamatnya Wijaya. nggak bisa diinputin ya? Belum kak. Kita belum ada. Belum ada gimana? Yang ke alamat coba kak. Ke alamat lagi. Nah itu kan di bawahnya ada kota administrasi Jakarta Selatan. Bisa dimasukin nggak di situ nih? Bisa? Bisa. Kalau udah bisa, lanjut lagi ke akun perkiraan. Yang tadi disimpan dulu. Nanti ya, terus ke akun perkiraan, terus persediaan, lalu masukkan untuk beban barang rusaknya. Sudah? Oh sekarang bisa kak udah. Sudah? Udah kak udah bisa. Nah, kalau udah, kita lanjut ke tanggal 30 ya. Untuk tanggal 30 itu disebutkan bahwa perusahaan menjual 1 unit aset musibah 1 PK dengan harga jual 1 juta, pembeli mentransfer uang ke bank BCA IBM. Nah, di sini ada disebutkan, ada petunjuknya bahwa disposisi aset tetap dialokasikan ke akun rugi laba, penghentian aset tetap, atau itu buat akun baru dengan tipe beban lainnya dan kode akunnya yaitu 7.300. Nah, teman-teman bisa ke bagian aset tetap, lalu disposisi aset tetap,
Lalu di sini teman-teman bisa klik cari, yaitu asetosiba 1 PK. Sudah, jika sudah, di sini teman-teman Tanggalnya diganti dulu ya, Kak. gimana? Tanggalnya. Ya betul, tanggalnya silakan diganti. 30 bulan 1 2018. Silakan teman-teman masukkan untuk kuantitasnya, yaitu 1. Sudah. Lalu Kak, Kak, maaf, ini asetosibanya yang punya aku nilai sisa bukunya 9 juta, sama penyusutan terakhirnya beda. Gak apa-apa deh, lanjut aja dulu ya. Nggak bisa diganti, Kak. Nggak bisa diganti gimana? Nggak bisa dihapus tuh. Iya, nggak apa-apa, langsung lanjut aja ke kuantitas. akun laba ruginya rugi laba IDR tak Kak atau apa? Bentar ya. Untuk kuantitasnya itu 1, udah. Nggak bisa diganti 1. Di situ bisa diganti 1 nggak? Nggak bisa diganti 1-nya tuh kenapa tuh? Ke freeze gini apa gimana? Maksudnya? Nggak bisa dihapus buat diganti 1 tuh, Kak. Coba disposisi aset tetapnya di close dulu. Sudah. Lalu ulangi lagi ke bagian aset tetap. Lalu setelah itu ke disposisi aset tetap. Sudah. Sudah. Kuantitasnya masih belum bisa diubah. Nah, kalau kuantitasnya udah diisi 1,